Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Perkenalkan kami Perkenalkan dari kami kelompok dari 5 kelompok 5 KKI. KKI. Nama saya Nama Jenny saya Jana Talisia Talita dengan NIM dengan NIM 362458302084 364858302084 dengan rekan dengan saya. rekan saya. Nama saya Nikmatul Wafiro dengan NIM 362458302032. Kemudian saya Deva David Darmaesa dengan NIM 362458302024. Baik, di Baik, di kelompok ini kelompok saya ini akan saya akan menjelaskan menjelaskan tentang tentang modul modul praktikum 5A praktikum dan 5A 5B dan 5B dengan judul dengan bekerja judul dengan bekerja BES. dengan BES. Di sini Di ada sini dua ada dua poin poin pokok pokok pembahasan yang kita pembahasan yang kita lakukan, lakukan, yaitu yaitu histori pada histori BES pada BES dan membuat dan BES membuat BES shell shell script. script. Tujuan belajar. Setelah mempelajari materi dalam bab ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami sel pada sistem operasi Linux, menggunakan fitur history pada bash shell, mengubah fitur history pada bash shell, mengubah prompt shell, melakukan konfigurasi bash shell untuk menjalankan script secara otomatis, membuat dan mengeksekusi shell script sederhana melalui editor V, memahami job control, memahami stacks, dan menggunakan alias. Selanjutnya dilanjutkan oleh Teman saya, teman saya, Faisal. Faisal. Baik Mbak Jihan, terima kasih atas kesempatannya. Jadi yang kita bahas dalam modul 5A dan 5B tentang bekerja dengan bash shell. Dua poin yaitu tentang history pada bash shell dan membuat bash shell script. Dasar teori shell yaitu program yang menunggu instruksi dari pengguna dengan berbagai jenis seperti bourne shell, C-shell, dan bash. Profile yaitu script yang dijalankan pada saat login termasuk file seperti etc profile.bash underscore profile dan .bash underscore logout. History yaitu catatan perintah yang telah dijalankan, memudahkan pengguna untuk mengedit dan mengeksekusi kembali perintah. Bash script yaitu file yang berisi kumpulan perintah yang dapat dieksekusi diawali dengan pagar ada seru bin bash. Job control yaitu mengatur proses yang berjalan di foreground dan background. Editor V, editor X dengan dua mode, comment dan editing dan berbagai perintah untuk navigasi dan pengeditan. Lanjut, kita di bagian praktikum di bagian 5. Percobaan pertama yaitu profil dengan perintah ls-a menampilkan semua file dan folder di direktori saat ini, termasuk file tersembunyi yang diawali dengan titik. Perintah kedua yaitu more.bash underscore profile memungkinkan pengguna untuk memeriksa konfigurasi sel mereka. Perintah selanjutnya yaitu chat.bash underscore logout. Perintah ini memberikan pengguna cara untuk memeriksa dan memahami apa yang terjadi saat mereka logout dari sel bash. Dan berfungsi sebagai host clearing jobs, artinya membersihkan semuanya, misalnya menghapus temporary file atau jobs lainnya. Lalu percobaan kedua menggunakan fitur history bash. Menekan tombol panah atas pada keyboard memungkinkan pengguna untuk mengakses perintah terakhir yang dijalankan, yaitu perintah cat.bash underscore logout. Berikutnya, Berikan bash perintah untuk diingat. Masukkan dengan perintah cd ls-l class etc ls-l yuami dan wo. Di bagian cd kita gunakan untuk berpindah ke direktorial lainnya dalam sistem file. Lalu di ls-l class etc ini akan menampilkan daftar file dan direktori dalam format panjang yang akan menampilkan hasil total 1164. Lalu di ls -l sendiri akan menampilkan keseluruhan daftar file dan di dalam direktoria yang kerja di saat format panjang yang hasilnya totalnya lebih banyak, yaitu 53.228. Lalu di perintah Yoami sendiri akan menampilkan nama yang sedang digunakan, yaitu kita saat ini menggunakan nama Alicia. Lalu untuk mengetahui di daftar semua pengguna menggunakan perintah wo, yaitu ada Alicia shed 0, ada Alicia titik ty2. Untuk melihat keseluruhan hasil perintah-perintah sebelumnya, kita bisa menggunakan perintah history. Karena historinya banyak, ini di skip dulu ya. Nah, di sini ada kita gunakan perintah terus nomor perintah dengan contoh di sini ada
perintah 780 karena kita sudah melakukan perintah Yoami di 1382, kita menggunakan 1032 akan menghasilkan output Yoami Lesia. Lalu kita mencari perintah yang diinginkan, misalnya tanda perintah tanda tanya it's, tanda perintah akan menjalankan ls min l kelas etc yang hasilnya total 1164. Lalu kemudian untuk perintah history maka akan perintah ls min l lalu history. Ya, ini ya hasil inputnya sama seperti sebelumnya, akan menghasilkan perintah dari sebelum yang dilakukan. Kita skip karena ini terlalu banyak. Lalu kita apabila string tidak ditemukan, maka perintah history akan terdapat pesan error. Nah, di sini kita coba perintah tanda seru lalu tanda tanya wombat 99 tanda tanya akan menghasilkan error. Artinya pesan error ini akan membuktikan bahwasanya tidak ada file atau format di dalamnya. Lalu di sini kenapa kok di perintah jika ketik wo maka akan dijalankan akan perintah wo, tetapi di ketik wa akan menampilkan perintah wami. Di sini tetap sama. Sebenarnya enggak, teman-teman, karena kita kan menggunakan satu TTY, jadi kita menghasilkan tetap hasil sama. Cuman kalau kita di TTY 2 bentar, ini akan menampilkan perbedaan. Jadi tanda seru wo ini akan menghasilkan suatu pengguna ada set dan TTY 2. Lalu untuk perintah yoami ada menghasilkan Lesia. Lalu memungkinkan untuk melihat kembali perintah-perintah tadi ini menggunakan perintah history. Selanjutnya bisa dijelaskan oleh Maisa di bagian nomor 9 percobaan 2. Jadi yang selanjutnya yaitu nomor 9, Anda bisa mengganti string pada perintah history, terutama pada perintah yang panjang, misalnya ketik cat /bin/dash string grab shell less dan tekan enter, maka penampilan semua string pada file bin bash yang berisi kata shell. Untuk keluar tekan key. Jika ingin menampilkan kata alias, maka Anda tidak perlu mengetik perintah yang panjang lagi, tetapi cukup ketik shell alias dan tekan enter, maka akan menggantikan kata shell dengan alias. Bisa ditunjukkan? Ini perintahnya cat class base terus tegak string grab shell less. Nah, ini kalau kita coba perintah baru ya untuk membuktikannya. Ini akan menampilkan yang dibilang oleh Maisa tadi. Lalu untuk menghilangkannya bisa ketik key atau wiki. Lalu untuk perintah panjang tadi tetapi cukup ketik aja shell. Dia akan menampilkan perintah yang tadi sebelumnya. Kita bisa ketik wiki juga dan akan menghasilkan perintah tadi. Ini ya. Oke, selanjutnya. Itu perintah di percobaan 3 mengubah filter history base. Ada CD dan tail base history. CD ini akan mengubah direktori kerja saat ini ke direktori home pengguna. Tail base history, baris terakhir dari file base history yang menyimpan riwayat perintah yang telah dieksekusi di terminal. Lalu untuk menampilkan perintah yang sebelumnya sama, tetap itu menghasilkan perintah dengan history. Kita skip panjang. Lalu kita ketik ini perintah saya akan menghasilkan ini perintah saya. Lalu kita klik history akan menghasilkan perintah itu tadi dan akan menghasilkan history. Nah, history yang tadi kita ketik ini perintah akan masuk di suatu berkas di mana history sebelumnya perintah sudah dilakukan. Lalu untuk mengecek kembali itu tail base history. Lalu bisa kita ketik perintah history less untuk melihat perintah terakhir pada screen
lalu tekan space untuk melihat file lebih banyak. Lalu di sini untuk melihat beberapa banyak perintah history yang ada pada file ketik dengan wc-l.bus history akan menampilkan suatu berkas di history di mana halaman nomor 1393 di mana itu terdapat .bus history. Lalu perintah selanjutnya yaitu set grep heap size, di mana menampilkan nilai dari variabel lingkungan heap size yang menentukan jumlah maksimum perintah yang disimpan dalam riwayat sel bus. Yaitu dengan angka 1000 dan 5000. Selanjutnya perintah echo heap size sama dengan 5000 lebih bus, yaitu mengatur jumlah maksimum perintah yang dapat disimpan dalam riwayat sel bus menjadi 5000. Ini berarti pengguna dapat menyimpan lebih banyak perintah yang telah dieksekusi. Dan login kembali sebagai user yang sama. Dan lihat perubahan variabel heap size. Bentar. Ini tadi penampilan hasilnya. Ketikkan perintah history beberapa kali, maka perintah ini akan disimpan pada bus history meskipun yang ditekan perintahnya sama. Ini kita coba ada 5 CD, lalu akan menghasilkan historinya itu ada 1. Kemudian, Ya, Anda dapat melakukan konfigurasi bus agar tidak menambah perintah ke history jika perintah yang diketikkan sama dengan sebelumnya. Hal ini dilakukan dengan menambahkan variabel hisControl dan diberikan nilai ignoreduce pada file bus dengan perintah echo hisControl sama dengan ignoreduce lebih bus. Penggunaan menginstruksikan bus untuk tidak menyimpan perintah yang sama jika perintah tersebut diinputkan secara berurutan. Ini membantu menjaga riwayat perintah lebih bersih dan lebih terorganisir. Lalu logout dan login kembali sebagai user yang sama. Ketikkan history beberapa kali dan perhatikan beberapa kali history yang muncul. oke. Nah, karena kita udah logout, ini Di percobaan 4 yaitu mengubah from shell ya, 81. From shell dikonfigurasi dengan men-setting nilai variabel PS1. Selain menampilkan string statik sebagai from, Anda dapat menampilkannya menjadi dinamis. Contoh, apabila ingin menunjukkan current directory atau current time, ketik dengan /t dan tekan enter untuk menambahkan waktu. Sistem dalam format 24 jam sebagai from bash, format dalam HH, hour, mon, ss itu ss apa ya? Second ya? ya, Jadi format dalam hour, mon, dan second yaitu ps1/t. Jadi bisa diketik Mbak Lisia, bisa bisa di enter. ini outputnya. Jadi format outputnya berapa itu? Outputnya yaitu 120131. Ya. Yang selanjutnya untuk menampilkan format 12 jam dengan indikator EM dan BM, ketik sebagai berikut. PS1 sama dengan /t. Jadi menampilkan waktu kapan perintah tersebut dijalankan, yaitu yakni pada 12.01 dan 31. Jadi yang selanjutnya kebanyakan orang menginginkan from base menampilkan current working directory. Directory dapat ditampilkan dalam bentuk keseluruhan path atau hanya nama directory. Karakter /w menampilkan hanya nama directory. Jika current directory adalah home directory, maka tampil from /2. Jadi kalian bisa ketik ps1 sama dengan /w seperti yang ada di perintah. Maka akan muncul from sebagai jika directory kerja saat ini adalah home /user/dokumen from akan terlihat seperti ini sama dengan dokumen. Tetapi karena berada di home directory maka akan muncul from sama dengan /2. Benar nggak sih? Benar. Lalu Selanjutnya yaitu perintah yang nomor 4, ketik cd /usr/sbin untuk melihat from /usr/sbin. Jadi perintah untuk berpindah ke directory /usr/bin dalam sistem operasi Linux. Lalu yang kelima, ketik ps1 sama dengan /w untuk melihat from sbin. ps1 sama dengan /w. Jadi perintah ini dapat dengan cepat melihat bahwa jika Anda berada di directory /usr/bin, from akan menunjukkan sbin sebagai indikasi lokasi Anda saat ini dalam sistem file. Yang nomor 6, ada beberapa from bash lain yang dapat diubah yaitu PS2, PS3, dan PS4. From PS2 biasanya digunakan sebagai from sekunder. Untuk melihat bagaimana penggunaannya, ketik echo hello tanpa diakhiri penutup quote dan tekan enter, simbol lebih besar dari. Jadi yang ada di keyboard yang lebih besar akan muncul. Hal ini memberitahukan bahwa bash menunggu Anda menyelesaikan perintah. Ketik penutup quote dan tekan enter. Perintah ini akan menyelesaikan from PS2. Kata hello muncul diikuti dengan from PS1 pada baris baru. Jadi saat penulisan lengkap dengan tanda kutip, karena jika perintah tidak lengkap, from sekunder akan menjadi kurang dari.
selanjutnya, yaitu yang 8. Kemudian ketik echo hello tanpa diakhiri penutup quote dan tekan enter. Pada baris berikutnya akan muncul selesai masukkan perintah Anda. Kemudian ketik penutup quote dan tekan enter. Jika perintah selesai, maka kata hello akan muncul diikuti prompt PS1 pada baris baru. Jadi PS2 ini berfungsi sebagai prompt sekunder yang memberi tahu pengguna untuk melanjutkan atau menyelesaikan perintah yang belum lengkap. Selanjutnya, yang 9, prompt PS dapat ditambahkan warna dengan melakukan setting color string. Sebagai contoh, prompt PS diset dengan /w/$ akan menampilkan current working directory yang diikuti $ atau pagar jika Anda login sebagai root. Untuk setting warna menjadi biru, ketikkan berikut $PS1 sama dengan slash. Gimana kok ini lah? Iya. Itu akan menghasilkan ini. Yang ada di sini, kelihatan nggak? Ini mau rubah yang kayak gini-gini nih. Oh alah, dolar ya, Iya. mengubah dolar. Oh, jadi kalian bisa ketik seperti yang ada di modul, di perintah. Bisa dibantu menjelaskan Pak Lisia? Oke, siap. Sebelumnya ini kan ada perintah bahwasanya kita akan mengubah dolar atau bagian ini ya teman-teman yang aku blok menggunakan mouse. Itu ada perintah PS1 sama dengan tutup kurung miringnya ke kiri 033 tutup kurung 0,34 M kelas W kelas dolar. Nah, di sini kita normal dulu untuk merubah menjadi warna biru. Nah, di sini sudah ada keterangan UI nomor 10 untuk mengubah warna merah bisa kita ketik dengan 31. Nah, di bagian di sini kita rubah ini di bagian yang ini, yang saya blok 3M ini, 31M ini. Nah, kalau kita mengubah merah itu kita ketik 31M akan menghasilkan hasil berwarna merah. Lalu kalau kita ketik 30 kita akan menghasilkan warna hitam. Lalu di sini kita rubah kembali menghasilkan angka 32 akan menghasilkan warna hijau terang. Lalu untuk 35 sendiri kita akan menghasilkan tampilan warna ungu. Lalu di bagian 37 akan kembali normal yaitu menjadi putih. Untuk 36 sendiri kita akan menjadikan ini berwarna biru terang. Nah, di sini ada perintah bahwasanya menginginkan beberapa warna. Nah, beberapa warna itu artinya jadi di bagian tidak terhingga ini bisa diganti dengan warna merah, biru maupun warna-warna lainnya. Karena kita ingin merubahnya itu sesuai modul, yaitu di sini ada menggunakan satu. Yang saya blok di bagian Ubuntu-nya ini satu, ini akan menghasilkan warna biru. Sedangkan tadi ini 0, ini akan menghasilkan merah. Ini ada tambahan di bagian kelas ini, ada tambahan untuk 033 tutup kurung 0,32M kelas dolar. Berbeda dengan perintah sebelumnya itu cuma satu. Jadi akan menghasilkan warna tetap, jadi nggak ada rubahnya untuk tidak terhingganya. Lalu untuk di sini di bagian 13 untuk menampilkan warna berkebalikan atau bisa menggunakan angka 7. Ini angka 7, ini akan menghasilkan tidak terhingganya warna biru. Lalu untuk kita rubah ini 7, di sini juga 7, bukan 0 lagi, ini akan menghasilkan ada pemblokan bagian tidak terhingga. Itu berwarna biru. Lalu untuk mengeblok semuanya, kita bisa menggunakan angka 55 kayak gini. Nah, ini akan menghasilkan tak terhingga dan dolar akan menjadi blok. Lalu untuk kita mengubah formnya itu berketip diganti dengan angka 5 tadi. Dia akan berketip 1 detik. Lalu di percobaan 5 bisa dilanjutkan oleh teman saya. Percobaan 5 yaitu menambahkan otomatisasi ke prompt cell. Pastikan Anda berada di home directory dengan perintah cd tidak terhingga. Berpindah ke directory home pengguna saat ini dalam sistem operasi Linux. Lalu buatlah sederhana untuk mengurut daftar file. Anda dapat menggunakan text editor, tetapi karena hanya satu baris, gunakan perintah echo untuk membuat file. Echo sort tidak terhingga /list lebih besar tidak terhingga R13 mv tidak terhingga R13 list lebih besar sorter. Perintah ini membuat sebuah skrip bernama sorter di directory home pengguna. Skrip ini berisi perintah untuk mengurutkan isi file list dan menyimpan hasilnya. Lalu buatlah file script di atas menjadi file executable dan perintah chmod +exsorter. Perintah ini mengubah hak akses file script sorter sehingga file tersebut dapat dieksekusi sebagai program di operasi Linux. Untuk menjalankan proses sorter di atas setiap sel bus menampilkan prompt PS1. Untuk melakukannya, buat variabel prompt_comment di mana nilai adalah nama dari pengguna sorter. Digunakan untuk menjalankan perintah otomatis setiap kali prompt bus ditampilkan. Dalam contoh ini, program sorter akan dijalankan secara otomatis pada setiap interaksi dengan sel. Lalu, ketikkan echo pas PV sama dengan
13001 lebih besar list. Dan jika file list belum ada, perintah ini akan membuat file baru dan menambahkan string tersebut ke dalamnya. Ketik cat list, maka perintah ini hanya menambahkan satu baris ke file list. Karena Anda menggunakan operator lebih besar, yang berarti menambahkan teks ke akhir file. Jika file list sebelumnya kosong atau hanya berisi sedikit data, maka hanya satu baris yang akan ditambahkan. Oke, bantu jawab ya teman-teman, karena ini sebelumnya kita sudah melakukan percobaan, maka kita ada bekas penulisan sebelumnya. Lalu kita akan di bagian 56 itu kita tetap sama, kita menulis echo tapi dengan nama yang berbeda dengan format 13.000, cuman di belakangnya ada 1, 2, 3 sampai 7. Di sini kita tuliskan echo perintahnya itu dengan nama, kita menggunakan sesuai modul. Lalu ini kita lihat di chat list, dia akan menampilkan keseluruhan perintah echo tadi di bagian ini yang saya blok. Oke, lanjut di bagian 8. Mafi? Bentar. Lalu, apabila Anda tidak menginginkan sel bash menampilkan file terurut sepanjang waktu, Anda tidak perlu menambahkan variabel from comment sama dengan sorter. Pada file konfigurasi seperti bash, bila Anda ingin bash berhenti menjalankan program sorter, maka ketikkan variabel from comment sama dengan dan tekan enter atau logout dan login kembali. Oke, selanjutnya di sini kita melanjutkan di modul 5B, tetap sama dengan judul bekerja dengan bash shell. Di percobaan 6 bisa dibantu dengan teman saya yaitu Maisa. Terima kasih Mbak Lisia, Mbak Cian. Percobaan 6 yaitu membuat bash script dan menjalankannya. Jadi kita membuat file p1.sh. Oke. Jadi ketikkan di command yaitu v ps1.sh dan di sana saya jelaskan dulu v ps1.sh ini membuka editor v untuk membuat atau mengedit file ps1.sh. Kemudian yaitu Anda bisa memasukkan script sederhana, program test script yang hanya mencetak pesan ke layar. Coba Mbak Lisia bisa diketik. Ya, ini bukunya. Tampilannya seperti itu. Jadi setelah menyimpan dan keluar dari V, file tersebut dapat dieksekusi jika diberikan izin eksekusi dengan perintah chmod plus p1.sh. Jadi kalian harus menggunakan izin dengan chmod plus p1.sh. Jadi kalian kalau tanpa menggunakan perintah itu tidak akan bisa. Selanjutnya yaitu mengubah program menjadi executable. Jadi kalian bisa ketik ls min l p1.sh. Jadi bisa di enter Mbak ya. Bisa. Nah, di sana akan muncul rwx rn Lisia 45 Desember ps1.sh. Nah, proses ini mengubah file script p1.sh menjadi executable dengan langkah-langkah berikut. Salah. Selanjutnya kalian bisa ketik chmod plus x p1.sh, chmod plus x p1.sh. Bentar. Nah, itu menambahkan izin eksekusi pada file yang memungkinkan file tersebut dijalankan. Kemudian Mbak Lisia ketik ls min l p1.sh yaitu memverifikasi bahwa izin file telah berubah dan file tersebut sekarang dapat dieksekusi. Nah, selanjutnya yang ketiga menjalankan script bisa diketik bash p1.sh. Nah, saya jelaskan di sini bash p1.sh menjalankan script dengan bash di subshell. Jadi bisa dilihat kan di situ banyak program. Kemudian di berita selanjutnya yaitu shp1.sh menjalankan script dengan bourne shell bisa lebih portable tetapi tidak mendukung fitur-fitur bash. Bisa diketik Mbak Lisia di enter. Nah, seperti itu ya. Ini bantu jawab kan kenapa ini terlalu banyak, soalnya kita kan sudah melakukan percobaan sebelumnya. Kemudian selanjutnya yaitu .pl.sh yaitu menjalankan script dalam shell yang sama, menjaga variabel dan pengaturan shell tetap aktif. Kemudian .p1.sh yaitu menjalankan script dalam shell yang sama, menjaga variabel dan pengaturan shell tetap aktif. Bisa kalian lihat di Linux. Tampilannya seperti itu. Kemudian ./p1.sh yaitu menjalankan script dengan izin eksekusi sesuai dengan interpreter yang ditentukan dalam shebang. Nah, tampilannya seperti itu. Tampilannya sama kayak yang tanpa class, cuman ini nggak berwarna.
Selanjutnya, konvensi dalam pembuatan script shell dinyatakan sebagai pagar bin bash, tambahkan pada file p1.sh konvensi tersebut. Jadi bisa diketik Mbak Lisia v p1.sh. Nah, Ini proses ada ini tambahan. jadi penjelasannya proses ini menggambarkan langkah-langkah dasar dalam membuat dan mengedit file script shell menggunakan editor V di Linux. Jadi seperti itu ya. Oke. Lanjut ke percobaan selanjutnya, yang kelima, buat file p2.sh. Nah, jadi di dalamnya, oh ya, saya jelaskan dulu. Perintah ini digunakan untuk membuka atau membuat file yang bernama p2.sh menggunakan editor TextV. Terus yang shebang, baris pertama ini yaitu menunjukkan bahwa script ini harus dijalankan menggunakan interpreter hash. Terus yang perintah echo baris kedua menggunakan perintah echo untuk menampilkan teks program 2 bash script ke terminal saat script dijalankan. Selanjutnya, menjalankan beberapa program shell dalam satu baris instruksi yang dipisahkan dengan tanda cat p1.sh titik koma cat p2.sh. Sebentar. Nah, kedua perintah, terus yang selanjutnya kan ada perintah ./p1.sh dan titik koma ./p2.sh. Jadi kedua perintah itu menggambarkan penggunaan dasar dari perintah cat untuk menampilkan isi file dan eksekusi script shell. Selanjutnya bisa dijelaskan pada Mbak Nikmatul Wafiroh. Untuk percobaan 7 yaitu job control dengan menggunakan perintah psx. Perintah tersebut digunakan untuk menampilkan informasi tentang proses yang sedang berjalan di sistem. Ini tampilannya ya teman-teman, yang dijelaskan oleh teman saya. Lalu yang kedua yaitu proses background dengan perintah psx lebih besar hasil dan. Lalu untuk penjelasannya, psx menampilkan semua proses yang sedang berjalan, termasuk proses background, dan hasil mengalihkan output ke file bernama hasil, dan menjalankan perintah di background, memungkinkan pengguna untuk terus menggunakan terminal tersebut. Yang ketiga, yaitu setiap jobs mempunyai PID yang tunggal. Untuk melihat jobs yang aktif, bisa mengetikkan perintah jobs. Perintah job tersebut digunakan untuk menampilkan daftar job yang sedang berjalan di sel yang sama. Setiap job diidentifikasikan dengan nomor job ID dan memiliki PID yang unik. Yang keempat yaitu buatlah file plop.sh. File ini tidak akan pernah berhenti kecuali ditekan Ctrl C. Ini apa selanjutnya, Mbak? 5 kan? Ya. Langsung 5 berarti? Ya. 5 yaitu membuat file plop.sh menjadi executable. Jalankan program, akan ditampilkan kata hello setiap 10 detik. Untuk keluar program tekan Ctrl C dengan perintah chmod +x plop.sh, yaitu menambahkan izin eksekusi ke file plop.sh. Eksekusi file menggunakan /plop.sh. Maka hasil program akan mencetak kata hello ke terminal setiap 10 detik. Ya, ini tampilannya ya teman-teman. Lalu untuk menghentikan perintah output hello ini, kita mengetikkan Ctrl C. Selanjutnya di percobaan Tambahan dulu, misal kalian tidak memencet tombol Ctrl C, itu program akan terus berjalan, jadi sampai ke bawah. Jadi kalau menghentikan program tersebut, kalian bisa menggunakan Ctrl C. Baik. Terima kasih tambahan penjelasannya untuk teman saya. Lalu di percobaan 8 yaitu manipulasi struct untuk directory. Kita mengetikkan perintah dir. Nah, dir ini akan menghasilkan tidak terhingga. Tanda tidak terhingga. Hanya berisi directory home. Itu berarti Anda belum menggunakan perintah push untuk menambahkan directory lain ke stack. Outputnya ini ya seperti ini, lambang tidak terhingga. Lalu kita ketik mkdir /support. Kok nggak kena ya? Saya bantu untuk menjelaskan. Yang nomor 2 itu membuat 3 buah directory. Nah, dikarenakan kami itu sudah membuat
apa bisa sebelumnya dikarenakan kita sudah membuat 3 directory yaitu marketing, sales, support. Nah, jadi makanya itu di sana tertera mkdir cannot create directory, yang artinya directory mkdir tidak bisa meng-create directory marketing karena filenya sudah ada. Nah, itu bisa dibuktikan dengan ls, yang marketing itu ada. Nah, yang sales itu ada. Sales. Ini sales. SS. Ya, itu sales, dan support bawah S juga support. Baik, untuk nomor 3 yaitu kita ketik lagi dirs, tetap akan mengambilkan tanda lambang tidak terhingga. Lalu di bagian percobaan 9 alias, kita ketik perintah alias. Kita kan sudah mengetikkan perintah alias akan menghasilkan output ini. Nah, ini akan mengetik alias di terminal, sistem akan menampilkan semua alias yang telah dibuat dan aktif dalam sesi shell tersebut. Lalu kita ketik membuat beberapa alias dengan perintah alias del sama dengan tutup kurung rm min i. Lalu perintah alias h sama dengan history. Lalu alias del ini membuat alias untuk menghapus file dengan konfirmasi yang meningkatkan keamanan saat menggunakan RM. Lalu untuk alias H sendiri itu membuat alias singkat untuk perintah history sehingga lebih mudah diakses. Jika ingin alias ini tetap tersedia, tambahkan ke file konfigurasi shell Anda akan penggunaan kutip yang benar agar perintah ini tidak gagal. Lalu gunakan instruksi hasil alias dengan ls. Ini akan menampilkan. Lalu untuk del hasil, dia akan menampilkan ini, lalu kita bisa ketik y atau ya sama saja, lalu akan menghasilkan kembali ke home. Lalu untuk home more, ini di enter sampai selesai. Aku skip dulu ya teman-teman sampai sini. Oke, karena ini tadi terlalu panjang jadi di skip ya teman-teman. Nah, terus karena sudah digunakan instruksi hasil, lalu kita untuk menghapus alias gunakan instruksi unalias. Kita ketik perintah unalias del, lalu del files. Nah, di sini banyak tampilan seperti ini outputnya. Perintah unalias digunakan untuk menghapus alias yang telah ditetapkan sebelumnya dalam sesi shell. Lalu del sendiri adalah alias untuk perintah tertentu. Misalnya mungkin untuk menghapus file, maka menjalankan unalias del akan menghapus definisi alias. Lalu terdapat pesan kesalahan. Ya, kenapa? Karena sebelumnya telah menjalankan unalias del dan tidak ada definisi lain untuk del. Maka ketika menjalankan perintah del files, sistem memberikan pesan kesalahan, yaitu seperti comment del, dan seterusnya. Nah, itu karena tidak ada perintah yang sesuai dengan nama del karena sudah dihapus. Dari kami kelompok 5 PASPSV, sekian dari saya dan teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.